Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana keadaannya, sehat? Sehat. Ya. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Masih meneruskan pelajaran akidah akhlak kelas 3 MTS. Ya, untuk kali ini adalah materi yang kedua, masalah dalil beriman pada hari akhir. Dalil tentang beriman pada hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak harus mengetahui pertama mengetahui dalil-dalil tentang beriman kepada hari akhir. Ya. Yang kedua, mengetahui dalil nakli, dan selanjutnya mengetahui dalil akli atau akli dan nakli. Dalil akli itu apa? Dalil nakli masih tentang beriman kepada hari akhir. Ya, kalau kemarin alhamdulillah di ulangannya atau di evaluasinya udah banyak yang nilainya 100. Mudah-mudahan untuk materi kali ini juga bisa lebih baik lagi karena anak-anak makin semangat belajar. Tetap semangat belajar? Semangat. Tetap semangat. Oke. Ya. Dalil akli. Apa dalil akli itu? Coba dibaca, Selvi. Dalil akli, Pak. Ya. Dalil akli tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini. Begitu pula alam semesta dan segala isinya akan mengalami kerusakan, kehancuran. Sesungguhnya yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk ciptaan Allah itu termasuk di dunia ini. Oleh karena itu, sangatlah masuk akal jika suatu saat nanti dunia ini akan mati, hancur dan tak berakhir. Itulah yang disebut hari akhir. Ya. Coba lanjutkan ya. Para pakar ilmu pengetahuan sangat besar dan sangat panas. Ya. Suatu saat akan kehilangan cahayanya. Mula-mula ditandai dengan keadaannya yang semakin mengecil karena setiap detik matahari kehilangan berasnya, sekitar 4 juta ton. Ya. Lalu habis dan jelaslah gelap gulita alam semesta beserta isinya, termasuk bumi yang kita tempati. Disinilah alam semesta mengalami kehancuran yang disebut hari akhir atau hari kiamat. Iya, oke, itulah yang dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalil akli ini maksudnya yaitu dalil-dalil yang tidak ada di Quran, tapi kita hubungkan dengan apa? Dengan akal. Dengan akal. Kira-kira sok mben iku ana kiamat ku masuk akal apa ora? Makanya itu namanya dalil akli. Masuk akal. Karena apa? Segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang ada di dunia yang baru ini nanti akan rusak. Makanya masuk akal. Masuk akal kan? Kalau nanti itu ada kiamat itu masuk akal. Makanya itulah dinamakan dalil akli. Masuk akal sekali. Ya, dari penjelasan dalil akli ada yang ditanyakan? Ya. Anak-anak misalkan tadi pagi ikut masak, kemudian cuci piring, ya, cuci piring, kemudian piringnya pecah, ya. Kira-kira anak-anak percaya nggak piring itu dapat pecah? Pasti. Itulah akal kita mengatakan bahwa yang baru itu nanti suatu saat akan hancur, akan rusak. Jangankan piring manusia pun juga bisa rusak. Itulah masuk akal. Maka disebut dengan dalil akli. Hal-hal yang masuk akal. Dalil akli anak-anak sudah dijelaskan dan anak-anak sudah paham, alhamdulillah. Selanjutnya adalah membahas masalah dalil akli yang sehubungan dengan beriman kepada hari akhir. Dalil akli, dalil nakli. Apa maksudnya? Siapa tahu? Saya. Ya, siapa? Vivi, apa?
Dalil nakli adalah dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Iya, tepat sekali, yaitu dalil-dalil yang dicantumkan yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Tentunya kali ini sehubungan dengan tema, yaitu dalil-dalil yang menceritakan, yang mengisahkan tentang hari akhir atau hari kiamat, seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 187 yang artinya, coba siapa yang membaca ini artinya? Saya, Pak. Ya, Bapak Sofi. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Ya. Bilakah terjadinya, katakanlah sesungguhnya Pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat atau baru herannya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu malaikat dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang dari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Iya, terima kasih itu. Untuk dalil nakli yang pertama surah Al-A'raf ayat 187 yang menegaskan bahwa hari akhir itu betul-betul akan terjadi. Ya. Kemudian yang kedua surah Al-An'am ayat 134. Inna ma yu'aduna latin la ayatin, ya. Wa ma anta bimu'jizin, ya. Artinya surah Al-An'am ayat 134. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu Ya. pasti datang dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya. Quran surah Al-An'am Ya. ayat 134. Maksudnya yang dijanjikan tadi masalah apa? Hari akhir atau hari kiamat. Jadi Allah nanti itu menjanjikan suatu saat ada hari akhir. Kalian harus percaya. Sebagai umat Islam harus percaya. Nek ora percaya berarti ora Islam. Karena dalam rukun Islam yang kemarin kita pelajari ada 6 juga, itu 6 rukun Islam. Termasuk yang rukun berapa tadi? Percaya kepada hari akhir adalah rukun iman yang keberapa? Kelima. Yang kelima, rukun iman yang kelima, itu percaya kepada hari akhir. Kemudian dalil atau ayat yang selanjutnya yaitu surat Al-Hajj ayat 7. Coba, siapa yang bisa membacakan ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya Silva, coba baca. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada Keraguan. padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran surah ayat 7. Iya. Kita tidak ada keraguan bahwa kiamat atau hari akhir itu nanti pasti datang. Cuman harinya atau bulannya, tahunnya kapan itu hanya Allah yang tahu. Apa ada manusia yang tahu selain Allah? Rasulullah pun tidak pernah dikasih tahu kiamatnya itu pas hari ini atau hari itu, hari ini tidak pernah. Hanya pernah Rasulullah menceritakan dalam suatu sebuah riwayat kiamat itu nanti akan tiba hari Jumat. Makanya kalau ada berita seperti ini, orang-orang mukmin, orang-orang Islam khususnya kebanyakan pada hari itu, hari Jumat itu pasti beramal. Ada yang sedekah, tahlilan, mengeluarkan jajanan. Sedekah atau jariah toh? Ada yang berita mengaji, membaca surah Al-Kahfi,
membaca Al-Quran dan segalanya. Ada yang yasinan di kuburan, ngirim doa kepada kakek-kakek kita atau mbah-mbah kita yang sudah mendahului kita, ya. Apa? Karena itu. Karena katanya Rasulullah pernah bercerita nanti hari kiamat itu datang pada hari Jumat. Makanya Kamis sore itu orang-orang pada berbondong-bondong kesarian mendoakan orang-orang tua kita, mbah-mbah kita, nenek-nenek kita yang sudah meninggal. Agar apa? Agar diringankan dosanya. Biar nanti di hari kiamat mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya, yaitu di surganya Allah. Amin Allahumma. Amin. Selanjutnya surat At-Toha, ya, yang artinya langsung saja surat At-Toha. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, datang, akan siapkan waktunya agar supaya tiap-tiap Nah. usahakan. Maksudnya untuk datangnya hari kiamat ini Allah merahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau tidak dirahasiakan, mesti udah siap-siap. Seperti anak-anak kalau ada ulangan di sekolahan. Anak-anak kelas 3 atau kelas 9 besok pagi ulangan akidah akhlak. Ya. Pasti malam hari belajar. Ya kan? Supaya apa? Mendapat nilai yang bagus, yang baik. Sama. Kalau misalkan kiamat itu kok tidak dirahasiakan. Anak-anak, kiamat nanti 2 hari lagi akan datang kiamat. Misalkan. Dari sekarang aja anak-anak wis podo nakal-nakalan. Iso-isone ngaji, sholat terus ya lah. Supaya apa? Nanti setelah kita di hari kiamat, setelah kita meninggal mendapatkan tempat yang bagus, yaitu di surga. Itu makanya dirahasiakan. Nah, walaupun dirahasiakan kapan waktunya, anak-anak tetap mempersiapkan dari sekarang. Ya, dengan apa? Berbuat baik. Kepada siapa? Semua orang. Kalau di sekolah adalah kepada bapak ibu guru, kepada teman-teman sekolah. Kalau di rumah, bapak ibu, mbah, tetangga kita, teman-teman kita juga berbuat baik. Karena apa? Karena berbuat baik itu nanti akan mengakibatkan mendapatkan pahalanya dan mendapatkan tempat yang bagus, yang layak di sisi Allah. Oke anak-anak, sekarang untuk sesi terakhir adalah evaluasi. Anak-anak akan mengerjakan soal sehubungan dengan dalil-dalil yang berhubungan dengan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, ya. Waktunya cukup 20 menit saja. Ya, ini. Bacakan ya. Ya, selamat mengerjakan. Ditulis nama di atas kanan dan nomor absen. Ya, anak-anak sudah selesai? Ya, coba ditumpuk. Ya. Wah, bagus-bagus ini. Ya, nanti untuk nilainya akan Pak Karlin bagikan di minggu yang akan datang ya. Ya, sampai di sini. Coba ada pertanyaan barangkali. Kalau tidak ada, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Namun semoga harapan ke depan nanti pelajaran seperti ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.